wabarakatuh. Daun pandan dibikin ketupat, makan 2 rasanya lega. Bila salam dijawab dengan semangat, insya Allah semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, PDM Surabaya memang keren le. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota ya. Kota Surabaya yang kami hormati, Pak Yahya, Pak Lutfi, dan bapak-bapak, mas-mas, tadi banyak yang muda juga yang kami cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah perjalankan saya hadir untuk yang kesekian kali kegiatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya. Sebetulnya kami sampaikan hari ini saya ini ada di Pati Raya penutupan IMU, inisiasi Masjid Unggulan. Sudah dirancang jauh-jauh hari, dan karena Pak Yahya dan PDM Surabaya menghubungi saya, itu saya bingung. Tadinya sebetulnya yang berangkat bukan saya, Mas Alan di foto itu, tapi Pak Yahya, Pak Kus harus hadir gitu. Sedangkan semalam itu saya mestinya juga di Kalinyamatan di Jepara. Seperti ini juga 400 peserta dari PDM, PCM dan Ranting. Yang berangkat ke Kalinyamatan Jepara Ustadz Lutfan imam pertama. Hari ini yang berangkat adalah sekitar 15 tim install masjid ke Kudus, Pati, Jepara, Rembang ikut. Jadi di sana itu per ex-karisidenan itu kumpul jadi satu seperti ini. Kegiatannya di masjid Qiyamul Lailnya, namun kelasnya bisa di ruang ya, bisa di gedung, bisa di hotel. Namun karena di sini kelihatannya mungkin perlu saya informasikan, maka saya hari ini memilih kegiatan yang ada di PDM Kota Surabaya. Jadi yang ke Pati Raya ada Ustadz Dr. Ibnu Hasan, ada Mas Alan, tablik, saya berlima ya, sama saya ada Mas Sakib yang nanti Maman akan mimpin Qiyamul Lail dan subuh. Beliau adalah imam Qiyamul Lail, jadi imam Qiyamul Lail khusus. Nah nanti yang memberikan materi adalah Mas Rizal. Ini sudah berkhidmat di Al-Falah 4 tahun. Mas Rizal dipasang aja laptopnya, nanti bagaimana bikin konten ya, dipasang, disetting. Nah, mungkin dimatikan yang lain. Ye, masih benging? Belum mati. Baik. Nanti langsung praktek. Yang anak muda angkat tangan. Yang merasa muda angkat tangan. Silakan Mas Rizal dipasang. Konten-konten hari ini dimasukkan aja. Di perjalanan tadi sudah dapat berapa? Itu ya, disiapin nanti. Yang lain mana nih? Yang lain Mas Sakib ada ya? Mas Sakib. Terus siapa lagi? Oh, Dava ya. Dava juga persiapkan konten. Mas Sakib semua persiapkan konten, narasi gitu. Baik ya. Alhamdulillah, mungkin saya ini hanya pengantar saja. Nanti lebih teknis dan prakteknya itu nanti banyak di Mas Rizal. Mas Rizal ini adalah
mulai dari Al-Falah belum ngerti apa-apa, belajar media di Real Masjid, dan akhirnya memutuskan tinggal di masjid, cari istri di masjid, nikah di masjid, dan sekarang sudah dikaruniai anak putri ya, putri 1. Nah, lahir di masjid. Nah, ini Mas Rizal yang saya bawa. Oh nggih. Baik. Ngaten nggih. Ini sudah sering ikut saya kan ya? Belum. Yang sudah angkat tangan? Yang lain belum? Oh gitu Pak? Nggih. Oh nggih. Oh berarti ya baru berarti ya. Tak pikir sudah sering gitu ya. Ada yang sudah gantian. Oh nggih. Yang ini berarti ngelola ranting, aum, cabang, masjid, musola. Iya. Nggih. Ngaten nggih? Nggih. Baik. Di Surabaya itu ada salah satu murid saya di Masjid Pemuda Indonesia di Kali Kepiting. Itu salah satu alumni Masjid Raya Al-Falah. Namanya Mas Ibra. Kemarin ke Solo saya tanya, infaknya sudah tembus di angka 2 miliar 1 bulan. Per bulan. Ya, artinya tapi ini dia mandiri betul ya, mulai diusir dari masjid. Tadinya di Surabaya Barat, sekarang di Kali Kepiting. Belajar media, belajar mengasuh umat, belajar mengelola masjid. Ternyata bisa, butuh waktu hanya 5 tahun. Dari infak masjidnya 500.000 per bulan, naik 2 juta, 3 juta, 7 juta. Terus kemarin saya tanya sekarang sudah berapa infaknya? Sekarang sudah 2 miliar. Nah, ini Muhammadiyah mestinya lebih bisa. Ini berbicara dengan mengenai masjid. Ini sound systemnya nggak bisa di coba sound systemnya. Anaknya dengan. Halo, sudah. Kok suaranya gaung nggak jelas? Lebih ringan saja. Ini ngebassnya yang dominan. Yang pertama tadi, ya ini sudah agak enak, sudah agak baik. Bapak, Ibu semuanya tadi hadir juga, sahabat saya kuliah memang saya undang. Kalau mau ikut hadir Mbak Iva Justina sama suaminya. Beliau punya hotel juga di Prigen dan punya sekolah, ya sekolah apa itu namanya? Apa? Al-Uswa. Berapa siswanya? Ya 180. Nah, ini memang ini saya undang aja menemanin. Saya sudah lama nggak ketemu, sekarang sudah punya sekolah juga. Ya. Bapak semuanya, mulai dari mungkin dari perkenalan dulu ya. Kalau memang belum pernah ya ketemu. Ya ada yang belum. Ada yang belum. Atau langsung tanya jawab. Silakan kalau ada yang tanya gitu ya. Saya uraikan dengan penjelasan yang mungkin interaktif saja, nggak apa-apa. Silakan kalau ada yang tanya. Kalau nggak ada saya jelaskan. Jelaskan dulu. Baik. Saya memulai mengelola masjid tahun 2016. 2016 bulan April. Kalau ditanya gimana Masjid Raya Al-Falah itu bisa hidup, bisa berubah, bisa tumbuh, ya contoh hari ini Basar Durian di Al-Falah. Tujuannya apa? Kan sering Pak Jamal, masjid makmur memakmurkan. Menerjemahkan makmur, takmirnya harus makmur, pengurusnya harus makmur. Nah mungkin yang dibedakan takmir Masjid Al-Falah itu kalau di Muhammadiyah adalah sebagai BPH, Badan Harian ya masjid. Kalau apa Pak? Ya Badan Penyelenggara Harian. Kalau di Aum ya, kami sama Ustadz Dodok
menginisiasi BPH tidak apa, takmir tidak aktif, mengangkat badan eksekutif masjid. Itu yang full timer, itu yang digaji. Nah, akhirnya kami mencoba 2016 mengumumkan rekrutmen imam masjid, digaji dan full timer. Dianggap hal ini adalah tidak wajar, masjid kok digaji. Sesama takmir tidak sepakat, para pengurus sudah tidak sepakat, ini menyalahi kebiasaan umumnya. Akhirnya saya mencoba menginisiasi, belajar kemana-mana, dan setelah saya ceritakan, akhirnya disepakati. Dan saat ini perjalanan waktu, akhirnya timnya lebih dari 30 orang. Badan hariannya, pegawai masjidnya. Ini yang ke Patiraya aja 15 orang. Yang jaga Pasar Durian kurang lebih ada 20 orang. Terus yang tugas di sini. Terus ada imam lagi, ada security dan sebagainya. Perputaran waktu akhirnya takmir sepakat ngurus masjid serius dan profesional. Maka dari PP Muhammadiyah bikin tagline masjid makmur memakmurkan. Yang dimakmurkan siapa? Yang dimakmurkan adalah jamaahnya, yang dimakmurkan adalah pedagang sekitar masjid, yang dimakmurkan adalah masyarakatnya. Maka masjid adalah pesantren masyarakat. Kalau pesantren itu mencetak para santri menjadi kader, menjadi ulama, menjadi penggerak, masjid mengasuh masyarakat. Maka tadi pada para pedagang durian, mungkin bisa di-share videonya yang pedagang durian. Nah, coba disiapkan yang hari ini sama ajakan-ajakan gitu ya. Udah siap diputar? Ya, coba suaranya juga. Saya ke depan nggak apa-apa nggih? Nggih. Saya mencoba menjelaskan tentang makmur memakmurkan. Ya, silahkan Mas. Belum di-download ya? Oh, sinyalnya berat ya? Oh, nggak ada wifi-nya kah? Dalam? Oh. Ya. Jadi saya mencoba menerjemahkan makmur memakmurkan, itu takmirnya makmur, jamaahnya makmur. Mana Mas Sakib? Sini Mas Sakib. Ya. Sama Mas Andreas. Mas Andreas sama Mas Sakib. Saya mencoba. Ini Mas Sakib umurnya masih baru bergabung Al-Falah berapa bulan? Oh, 6. Silahkan jelaskan. Sampean makmur atau enggak gitu ya? Ya, kenalan silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak, nama saya Tariq Abdurrahman, bergabung di Masjid Raya Al-Falah sekitar baru setengah tahun. Ya. Kemudian Dulu mondok berapa tahun? Alhamdulillah dulu saya mondok 11 tahun. 11 tahun. Jadi mayoritas pendidikannya memang pendidikan pondok, bukan pendidikan formal umum. Terus kenapa senang media? Salah satunya yang membuat saya senang di bidang media ini ya karena ingin belajar tentang media. Kemudian yang kedua melihat dakwah masyarakat di
zaman sekarang ini sangat efektif bila dibarengi dengan kemajuan media. Yang paling membuat saya terketuk hati untuk mendalami media ini adalah karena di zaman ini mayoritas orang-orang yang memegang kendali atas media sosial yaitu adalah orang-orang yang istilahnya ini kurang dekat dengan dakwah Islam. Jadi harapannya ketika kita sebagai orang yang berdakwah ini kita juga paham dan menguasai media, insya Allah siaran Islam ini jauh lebih tersebar ya, secara merata dan juga secara cepat kepada masyarakat kita. Iya. Terus merasa makmur atau belum sekarang di Al-Falah? Tanpa tekanan. Apa yang dirasakan saat ini? Alhamdulillah yang dirasakan senang ya, karena di usia saya yang masih muda ini alhamdulillah bisa keliling ke banyak kota ya, ke berbagai tempat dalam rangka dakwah dan juga disupport dengan teman-teman yang senantiasa mendukung saya buat menjadi lebih baik. Kalau ditanya makmur apa enggak ya alhamdulillah insya Allah makmur dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ya. Coba praktek imam untuk nanti malam, pendek saja. Biar beliau ini hafidz Quran dan bersanad. Ya, jadi bersanad. Sekarang masih setoran juga. Ya, biar merasakan anak muda. Mestinya biasanya senang di pesantren, tapi sekarang terjun di masyarakat, gitu ya. Ya, silakan. Baca surat pendek aja biar bapak-bapak mendengarkan bahwa punya skill ya. Nanti malam kan subuh besok di sini juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alayna كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya, ini awal mula saya rekrut Imam Al-Falah mendapatkan pertentangan para takmir. Anak-anak muda kok bisa jadi imam? Nggak bisa. Yang jadi imam yang memang sudah sepuh-sepuh itu butuh waktu setahun. Akhirnya saya mencoba mensyaratkan imam Masjid Raya Al-Falah, syaratnya hafal 15 juz, merdu dan diseleksi. Maka imam-imam yang lama tidak lulus semuanya. Ini teknik. Nah, akhirnya bapak-bapak, Pak Kiai Qoam Karim, Kiai Sauman, ya tokoh-tokoh ketua PDM setelah mendengarkan kader-kader anak muda, walaupun yang khotib itu bapak-bapak ketua PDM, itu akhirnya diserahkan kepada kader-kader muda Muhammadiyah. Ini awal pertama kali saya membuat terobosan. Awalnya nggak diterima. Apa bisa? Wah, ini saya keliling sampai ke Turki, ke Malaysia, ke Masjidil Haram, ke Ustadz Arifin, ke Agim. Imamnya kok muda-muda, bacanya merdu dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu. Ini sebetulnya bukan rekrut imam, tapi rekrut media. Nah, nanti silahkan disetorkan, tapi kayaknya wifi-nya nggak
bisa support ya, sehingga mau praktek agak kurang begitu bisa akselerasi gitu ya. Gitu Mas Akib, silahkan ke belakang nanti malam ya. Ini penceramah juga beliau. Nah, penceramah banyak hafalan hadisnya ya, kalau Al-Quran kan sudah hafal ya. Silakan Mas Andreas. Saya mencoba menerjemahkan makmur takmirnya. Ini pengurusnya bukan takmir ya. Ya, ini Mas Andreas. Silakan, ini Mas Andreas adalah salah satu kader dari Muhammadiyah dari Kokam, tukang bersih-bersih, security, sampai saat ini megang ambulans, dan sekarang menemani saya dakwah, terus dapat istri di Masjid Raya Al-Falah, dan sekarang sudah dikarunia anak, dan sekarang sudah beli rumah sendiri. Silakan cerita. PNS ya, ini karena dia daftar PNS tidak diterima, maka bikin grup PNS sendiri. Nah, pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini marbot masjid adalah pewaris Nabi. Ada juga pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga adalah penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak pede ngelamar pegawai negeri sipil. Ya, silakan cerita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Rifari. Saya masuk di Al-Falah pertama itu 2016, Bapak Ibu semua. 2016 itu saya satpam, dan di 2019 saya di kebersihan, dan sampai 2022 saya pindah di transportasi. Kalau Kokam? Kalau Kokam sejak 2012. Ya, ini kami mencoba masjid bisa mengangkat derajatnya, bisa memberikan ruang, bisa memberikan pekerjaan, bahkan berani ngelamar anaknya tokoh Muhammadiyah. Gitu ya, bapaknya tokoh Muhammadiyah juga ya. Ya, insya Allah. Nah, ini ternyata memakmurkan. Itu nyata bisa hadir dari masjid. Mungkin ada pesan untuk sampean atau bapak-bapak semuanya? Saya di Al-Falah itu jadi dapat fasilitas sangat banyak Bapak Ibu semua. Yang nomor satu itu Tahnom itu kan senang suara, tapi senangnya sego. Nah, ini maka gemuk ya. Dengan melampah-melampah. Oh ya. Biar Ya, lanjut. Siap. Jadi nomor satu itu yang pertama dikasih fasilitas itu makan. Jadi makan itu saya di Al-Falah itu sehari 3 kali tercukupi, nggak perlu jajan. Nomor 2 dikasih wifi itu 24 jam juga di Al-Falah. Jadi terus nomor 3 kopi. Jadi di samping masjid itu ada minuman itu juga 24 jam Bapak Ibu. Terus nomor 4 itu rekreasi. Nah, ini jalan-jalan. Jalan-jalan sama Pak Gus. Jadi betah. Terus nomor 5 itu digaji. Nomor 5 digaji Bapak Ibu. Dikasih uang, kasih gaji. Nah, nomor 6 terakhir istri. Alhamdulillah dapat istri dari Masjid Raya Al-Falah. Iya, berikan puas untuk Mas Andre ya. Terima kasih. Ini baru jadi memakmurkan itu mempunyai makna, pengurusnya harus tercukupi. Jadi kalau putra-putrinya itu nggak sekolah, lajismu yang membiayai. Jadi sampai ke situ arahnya supaya totalitas ngurus dakwah. Ini awal mula saya mencoba mengurus masjid secara profesional, mengurus masjid secara totalitas, mengurus masjid secara all out. Ini Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah bagaimana anak muda dikasih ruang, anak muda dikasih panggung, anak muda dikasih kesempatan. Nah, silakan, nanti sudah banyak anak muda ya, nanti siap ya untuk eksekusi di kegiatan AUM, masjid maupun di ranting, siap ya? Ya. Saya mencoba tepuk tangan bareng-bareng. Kalau saya bilang cek, tepuk tangan yang kenceng. Kalau saya bilang boom, hentakkan kakinya ke bawah yang kenceng juga ya. Cek. Satu kali saja. Cek. Nah, belum kompak. Cek. Cek. Boom. Boom. Cek. Boom, cek. Belum kompak. Boom, cek.
bum, cek bum, bum bum cek. Ya. Salah satu kunci keberhasilan membangun organisasi adalah kompak. Takmir tidak kompak, jangan harap bisa tumbuh. Bangun organisasi Muhammadiyah tidak kompak, jangan harap tumbuh. Betul? Ya. Kenapa masjid nggak pada makmur, nggak tumbuh? Karena takmirnya belum. Ya. Ini gambaran bahwa ngurus apapun harus kompak. Masjid Raya Al-Falah sering saya ceritakan, dulu jamaah subuhnya hanya 3 orang sampai 7 orang. Itu artinya. Sekarang kayak tadi pagi jamaahnya kurang lebih 500 jamaah. Karena apa? Ada komando khusus. Nah, saat ini agak bertentangan mungkin. Kalau Bapak Ibu datang ke Sleman, Depok, ini ada ide luar biasa. Agar masyarakat mau ke masjid, bikin ide. Sholat 5 waktu di absen lewat fingerprint, lewat HP, maka nanti penutupan di bulan Februari menjelang Ramadan hadiahnya mobil Brio. Sudah dipraktekkan Pak sekarang di Depok. Nah, ini contoh bahwa ternyata menurut riset masyarakat Indonesia itu masih mindsetnya, mentalnya mental reptil. Aku nek ning masjid oleh takmir masjid oleh. Wah. Saya juga begitu dulu. Bahkan teman-teman saya bertanya, oke, orang-orang yang tidak beragama, sugih-sugih, tidak pernah taat, tapi malah dikasih kekayaan, ada berpikirnya begitu. Nah, dari hasil riset itu di Masjid Depok, Pak Camat itu bersama pengusaha bikin ide sholat 5 waktu berhadiah mobil Brio dan Vespa. Nah, ini saya laporkan ke PP, nggak tahu nanti akan menjadi program atau tidak secara nasional. Kenapa Masjid Jogokaryan bisa makmur? Pak Kiai Jazir bikin surat undangan kepada warga di Jogokaryan dengan surat undangan pernikahan. Datang ke rumah satu-satu, dikasih surat undangan kepada warga Masjid Jogokaryan. Undangan sholat subuh berjamaah, disiapkan kopi, disiapkan susu dan bubur kacang hijau. Warga merasa, loh kok sampai begini ya masjid? Membuat strategi agar orang mau ke masjid. Al-Falah meniru. Apa caranya? Sholat subuh berhadiah umroh. Pada tanggal 16 Desember 2016. Yang datang berapa? Hampir 2000 jamaah datang sholat subuh, dan 1 jam sebelum adzan berkumandang sudah penuh. Kau bisa dihitung, setiap jamaah kasih nomor 1, nomor 2, nomor 3 kupon, sampai hampir 2000 kupon. Nah, hari ini supaya orang berbondong-bondong ke masjid, Masjid Al-Falah halamannya ada basar durian. Nah, jadi orang non muslim pun datang ke masjid, orang tatuan datang ke masjid, menggerakkan orang mau ke masjid. Fungsi takmir memobilisasi, mengorganisasi, menggerakkan agar masyarakat mau ke masjid. Ini Bapak semuanya, ini adalah mindset takmir. Terus dimulainya dari mana? Kalau ada yang tanya, Pak, gimana Pak Gus supaya mengajak, menyadarkan jamaah mau ke masjid? Saya balas, sebelum mengajak jamaah ke masjid, takmirnya harus ke. Jangan harap masyarakat mau ke masjid kalau takmirnya males ke. Maka takmir Al-Falah malas ke masjid, menunjuk badan eksekutif masjid yang mau ke masjid. Takmirnya nggak mau datang nggak apa-apa,
Karena nggak datang, maka akhirnya mundur dari ngurus masjid. Siapa yang makmurkan? Pengurus masjid, Mas Alan, direktur utamanya, bersama seluruh pegawai masjid yang harus hadir di masjid. Di Cikarang Barat, habis muktamar Pak Raditya, sering saya sampaikan, baca buku saya, langsung bikin pengumuman. Ini agak ekstrim, ini jangan ditiru. Kami sampaikan kepada seluruh takmir masjid yang tidak pernah ikut rapat dan tidak pernah hadir di masjid, maka lebih baik berhenti dari takmir masjid. Ekstrim, tapi jangan ditiru. Oh boleh? Oh iya boleh. Langkah kedua, kami sampaikan kepada warga Telaga Murni Cikarang Barat, bagi anak-anak SD dan SMP yang mau ke masjid maghrib sampai isya ngaji dan isya berjamaah serta subuh mau ke masjid, maka setiap anak saya kasih uang 10.000. Langkah ketiga, bagi anak-anak yang bisa memaksa kedua orang tuanya untuk hadir maghrib isya subuh, maka anak-anak saya ajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor. Akhirnya anak-anaknya pada memaksa kedua orang tuanya untuk ikut hadir mengantarkan anaknya ngaji dan sholat ke masjid. Jamaahnya sekarang 800. Kalau siang kosong. Ibu-ibu sekarang mau semuanya. Sekarang bangun musola 2 rantai, bukan masjid, musola. Saya tanya infaknya berapa Pak Raditya? Infaknya saat ini kurang lebih 80 juta. Dari 3 juta. Kemarin saya baru pulang dari Masjid Al-Jihad Banjarmasin yang mendapatkan juara nasional di Palembang. Saya hadir di sana pertama kali, masya Allah, hampir suasana seperti di Madinah. Masuk langsung dingin, karpetnya empuk, baunya bau minyak ya, seperti kasturi gitu. Saya pas akad kemarin, Pak Gus, besok akad ini jamaahnya 1.500 subuh. Subuhnya Pak nih, udah rutin. Terus kenapa mau berat? Ada kajiannya bagus, yang kedua dikasih bubur Banjarmasin. Terus habis dana berapa Pak untuk ngasih bubur itu? Habis dana kurang lebih 24 juta. Satu event. Kemarin kan laporan di PP Muhammadiyah, 1 bulan infaknya sekarang melejit setelah ikut Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah, infaknya sekarang tembus di angka 455 juta per bulan. Kegiatannya apa? Orang meninggal pun pengen ke masjid kegiatannya. Kenapa? Saya pas datang pertama, ada orang jaraknya 200 kilo pengen disolatkan di Masjid Al-Jihad. Di Masjid Al-Jihad itu punya 6 ambulan. Ditelepon, Bapak mohon ini dari kabupaten ya, jaraknya 200 kilo, pengen warga kami disolatkan Al-Jihad. Akhirnya apa? Mobil ambulan menjemput ke kandangan, namanya kandangan ya, 3 jam bawa ke masjid. Di masjid itu ada tempat untuk memandikan, mengkafanin. Nah sudah ada kafannya, ditumpuk banyak baju kafan dan sebagainya. Habis itu diumumkan, kami sampaikan pada seluruh jamaah mohon ditunggu karena hari ini ada 3 jenazah. Jadi tiap hari rata-rata 3 jenazah sampai 4 jenazah disolatkan. Yang tertinggi 25 jenazah. Nah, tindak mereka. Jadi setiap saat ada pengumuman disolatkan orang meninggal. Sampai 3 jam saja, berarti sini Sragen dijemput supaya pengen disolatkan di sana. Karena warganya sudah maju, kesadaran spiritual sudah maju. Setiap subuh itu infaknya, kemarin saya tanya, infak subuh dapat berapa Pak? Infak subuh rata-rata 2-10 juta subuh saja. Artinya apa? Inilah masjid yang makmur dan memakmurkan. Yang kedua, dari masjid kita bangkit ya. Kalau yel-yelnya kan ada 3 ya, yuk bareng-bareng ya. Kalau saya bilang masjid makmur, yang kedua masjid, dari masjid kita bangkit, yang ketiga masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Yuk bareng-bareng. Masjid
makmur. Yang kenceng, yang semangat. Boleh kanan kirinya digeser sekencang-kencang. Yang biar semangat. Yuk. Masjid makmur. Masjid, dari masjid kita bangkit. Masjid, apapun masalahnya, masjid. Kalau nggak ada gerakan, nggak ada energi, Pak. Serius. Saya ngurus masjid dulu juga aras-arasen. Dapat apa? Istri saya juga bilang, ngurus masjid dapat apa? Bahkan saya berani mundur dari direktur geprek grup. Baru setelah 3 tahun, baru senang ngurus masjid. Kenapa? Yang kedua, dari masjid kita bangkit. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pulang dari Mekah, balik ke Indonesia, apa yang dilakukan? Mengurus masjid. Salah satunya adalah Langgar Kidul. Yaitu dari Langgar Kidul difilmkan Sang Pencerah, sampai langgarnya dirobohkan, tetap tempat tersebut adalah sebagai pusat peradaban. Kalau zaman Rasulullah, hampir semua kegiatan dari masjid. Pemerintahan dari masjid, menerima tamu negara dari masjid, baitul mal dari masjid, kegiatan sosial dari masjid, persiapan perang dari masjid. Karena memang belum ada kantor pemerintahan. Ya, kemarin dibedah sama Pak Dahlan Rais. Ya, inilah dari masjid kita bangkit. Menurut riset yang saya baca, ternyata perguruan tinggi di seluruh dunia itu lahirnya dari masjid. Ya, di Masjid Tunisia namanya Az-Zaitunah. Di Maroko namanya Al-Qawarin. Ustadz Abdul Somad juga menceritakan bahwa sebelum ada perguruan tinggi dimanapun di seluruh dunia, maka pembelajaran pertama adalah dari masjid. Itulah perguruan tinggi tertua di dunia. Maka dari masjid kita bangkit. Maka saya mencoba dari Muhammadiyah ini, kalau hadir ke UAD ada namanya museum, ya. Dari situ mestinya yang harus didorong saat ini jumlah masjid Muhammadiyah kurang lebih 14.000 sampai 18.000. Tapi berapa masjid Muhammadiyah yang betul-betul makmur, memakmurkan, dan dari masjid kita bangkit. Saya kemarin diundang Pak Menteri Pendidikan lewat Dr. Mariman ya, Darto, alumni UMM, sekarang di LAN, dan sekarang staf Pak Abdul Mukti. Mas Gus, tolong bantuin di masjid kementerian ini akan dirancang menjadi program Masjid Muhammadiyah. Karena sudah bertahun-tahun yang ngurus bukan orang Muhammadiyah. Nah, kemarin saya Jumatan di sana, yang mengumumkan, kami sampaikan kepada seluruh jamaah, sebentar lagi khotib akan naik ke mimbar. Semua itu nggak ada adzan. Tadinya kayaknya adzannya 2 kali. Tapi karena dipegang sama Mas Mariman Darto, adzannya sekali. Setelah diumumkan, semua jamaah berdiri dan sholat 2 rakaat. Oh ya, ini berarti dirubah pelan-pelan. Yang khotib dari PP Muhammadiyah. Nah, kebetulan saya diundang, akhirnya hadir Pak Abdul Mukti, Pak Din Samsudin, sama Ustadz Adi Hidayat Jumat yang lalu. Terus saya diminta, Pak Gus piye supaya masjid di Kementerian Pendidikan ini bisa makmur. Wah, akhirnya disiapkan makanan nasi blok 2.500. Wah, akhirnya masjidnya penuh. Nah, ini teknik saja ya. Nah, akhirnya ini baru merancang mau programnya seperti apa, mau gagasan seperti apa, nanti akan saya bantu. Yang terakhir, mungkin dilanjutkan diskusi. Bisa diupload atau video yang sudah ada aja, video yang sudah ada di media saja, di HP apa, di laptop kamu. Kalau nggak bisa diupload yang terkini, yang sudah di HP kan mesti, apa, di laptop kan bisa. Hah? Nah, ya, sambil siapin ya. Pokoknya video apapun aja, video apapun nanti saya jelaskan. Ya, ini mohon maaf karena mungkin internetnya kurang bisa mensupport ya. Yang terakhir, nanti banyak diskusi saja. Apapun masalahnya,
masjid solusinya. Apa sih maknanya gitu ya? Pertama kali yang dimakmurkan adalah pengurus masjidnya. Saya dulu pertama kali mengurus lajismu, yang dimakmurkan adalah pengurus lajismu. Dan saat ini Jawa Tengah, Masya Allah, laporan terkini tahun 2024 terkumpul infak zakat sedekahnya 60% dari nasional, yaitu kurang lebih 250 miliar. Artinya apa? Oh, harus profesional, harus dikelola dengan serius. Nah, yang terakhir, apapun masalahnya, pelan-pelan saya mencoba masjid buka 24 jam. Takmir juga nggak sepakat. Loh, masjid kok buka 24 jam itu nanti bagaimana dengan istri? Nah, akhirnya rekrutlah kokam, bergilir. Terus nanti gimana barang-barang hilang? Akhirnya kita pasang CCTV. Pokoknya banyak hal yang belum pernah dilihat masjid kok aneh gitu ya. Padahal di Mekah Madinah masjid itu nggak pernah tutup. Di Jogokarian juga nggak pernah tutup. Artinya masjid melayani jamaah. Namun resikonya adalah banyak orang yang tidak bertanggung jawab masuk di halaman masjid. Ya, jual beli mobil selundupan. Nah, gitu juga di Masjid Al-Falah. Laporan Pak Pus dari Intel bahwa ada pencuri saat ini memarkirkan mobilnya di Masjid Raya Al-Falah. Karena apa? Ada GPS-nya terekam. Nah, posisi langsung nanti dikejar, tapi sudah hilang gitu. Jadi Masjid Al-Falah itu kemarin juga laporan Pak Pus ada 2 penipu. Saat ini sudah banyak yang ketipu. Mohon hati-hati, dikirim fotonya ke saya. Jadi sampai berbagai macam hal kegiatan masjid itu ada di masjid. Yang terakhir kemarin bapak-bapak umur 73 tahun. Tadinya hidupnya sukses. Ya. Mobil punya, rumah punya. Ya, pokoknya orang sukses lah. Tapi nggak tahu, mungkin ikut permainan investasi atau apa, akhirnya habis semua, istrinya menceraikannya. Terusir dari rumah, pindah ke Al-Falah, bawa tas dan baju-bajunya. Sampai Al-Falah, ya namanya orang terusir, diurus. Setelah diurus, kita tidak tahu. Bapak tersebut ternyata sudah tidak bisa menahan pipis. Ketika duduk langsung ngompol. Maka karpet Al-Falah penuh dengan ompol bapak tersebut. Coba bayangin kalau jadi takmir masjid. Pasti nggak sabar lagi. Udah tua. Ngompol sak nggon-nggon. Akhirnya pagi-pagi karpetnya dijemurin dicuci, besok dijemurin dicuci. Kenapa Mas Andreas? Bapak tersebut sudah tidak bisa nahan pipis. Gini aja, besok nasihatin supaya nanti nggak usah ke karpet, tapi diplotkan duduk di lantai. Kalau dipipis nanti langsung kita bersihkan. Bikin konten. Saat ini ada bapak-bapak yang sudah sepuh, terusir dari rumahnya dan saat ini tinggal di Al-Falah. Karena bapak tersebut sudah tidak bisa menahan pipis, kami mohon para donatur untuk bisa sumbang pampers dan makan dan lain sebagainya. Dananya banyak sekali dan sekarang bisa beli karpet lagi. Jadi berkah pipis karpet baru. Cara mindset takmir masjid mengasuh umat. Sudah? Ya, yang ada saja. Silakan. Video kumpulan. Nah, ini mengasuh Pak Yasam. Pak Yasam ini punya hutang 1,9 miliar. Bingung cari dukun, cari orang apa saja, keliling sampai kemana-mana, akhirnya ketemu sama saya. Pak Kus, tolong nasihati saya. Bisnis saya sudah tidak sanggup lagi mengangsur hutang. Bahwa kolam renang ini saya pinjam dari bank. Ketika pengumuman COVID, maka pemerintah mengumumkan tidak boleh dibuka usaha kolam renang. Sedangkan itu uang pinjaman bank. Uang dari mana harus saya menutupin pinjaman? Pak Yasam punya apa? Ya adanya kolam renang. Masih punya uang, boro-boro. Baik, saya kirim anak-anak yatim,
Odong-odong 15 kilo ke Gondang. Doa, sebelum doa renang, Pak Yasam nyiapkan soto. Masya Allah, setelah didoakan kolam renangnya rame. Pak Kus, teknik apa lagi? Gini saja, dibikin flyer pengumuman kolam renang di Gondang, asuhan Pak Yasam, bayarnya gratis. Apa masuknya gratis, bayar dengan doa. Jadi sebelum masuk ke tiket, ya Allah, semoga Pak Yasam cepat lunas hutang. Amin, masuk kolam renang. Viral akhirnya. Jadi bayarnya dengan doa. Saking viralnya banyak yang renang sampai akhirnya airnya tidak jernih lagi. Nah, menangkap peluang ini, istrinya jualan lontong, jualan bakwan, jualan pop mie. Sehingga satu hari itu ribuan pop mie terjual habis. Akhirnya perjalanan waktu bisa membayar utang 900 juta. Jadi tekniknya masjid mengasuh umat dengan cara mengarahkan dan membimbing Pak Yasam agar lebih mendekatkan secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid, apapun masalahnya, masjid solusinya. Ada ibu-ibu juga tiba-tiba datang, coba temuin Pak Kus, kayak dukun. Habis kisah, Pak Kus, nyun sewu, badai konsultasi. Iya Bu, ada apa Bu? Saya disuruh ibu saya barusan dari Al-Falah. Ada apa Bu? Saya barusan kena ya musibah, ada duka, suami saya meninggal, tadinya bertugas di Angkatan Udara di Iswahyudi. Terus pripun Bu? Ini anak saya pengen melanjutkan cita-cita Bapak menjadi Angkatan Udara. Oh Bu, sekarang sudah proses sudah. Apa yang harus lakukan? Ibu, depan itu ada ATM, ambil uang pensiunan dari bapaknya, setorkan kepada anak yatim, nanti didoakan. Betul, itu nyata, Masya Allah. Pas anak yatim ini sudah mau didoakan, saya telepon, Ibu, apakah ada waktu hadir ke Al-Falah? Ada Pak Kus. Ini mau doa bersama anak yatim. Masya Allah Pak Kus, matur sangat, putra kula sampun ketami wonten ing Angkatan Udara. Itu saya doakan di bawah pohon. Saya juga nggak ngerti, wong saya hanya melayanin saja, mendengarkan keluhan orang Magelang. Nah, sekarang lupa, nggak sedekah lagi ya. Nanti akan saya ingatkan. Orang itu kan butuh, ketika butuh itu semangat untuk mendekat pada Allah. Nah, nanti betul itu nyata Pak. Akhirnya WA, mohon makasih Pak Kus doanya gitu ya. Udah sukses ya, mudah-mudahan nggak lupa, hilang gitu ya. Ada video? Nah, ini contoh doa untuk anak yatim. Jadi kita kumpulkan anak yatim, berdoa bersama. Ya, ini rutin tiap bulan. Ya. Ini nggak ada audionya ya Mas Rizal ya? Hah? Ceknya ya. Dikasih cilok, pentol, ya. Seneng, kita bahagiakan. Bahagiakannya anak yatim ini doanya sangat luar biasa. Gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa di-share video-videonya, gambaran bagaimana masjid mengasuh umat. Nah, ini gratis ini, kita borong pentolnya itu. Silahkan makan sepuasnya. Nanti yang bayarin Masjid Raya Al-Falah. Jadi anak-anak senang ke masjid, mendoakan. Kalau punya impian apa, bahkan bupati mencalonkan itu ya kita doakan dengan anak yatim ini. Nah, ini teknik-teknik marketing langit. Nah, yang lain? Ya. Ini mengkader anak muda dengan one day one juice. Ini gambaran kegiatan bahwa anak muda mau ke masjid seperti apa, ya harus diasuh. Harus didorong, harus kasih ruang, harus kasih panggung. Putus Mas Rian. Heng, ya. Baik, mungkin ini dulu pengantar. Makmur memakmurkan, dari masjid kita bangkit, apapun masalahnya, masjid solusinya. Itulah gambaran singkat yang saat ini sering digaungkan, saya keliling di berbagai tempat di Indonesia. Ya itu, saat ini ada binaan Masjid Al-Falah di Al-Jihad, di Gorontalo Al-Muqarrabin. Sekarang yang Jawa Timur adalah yang juara 3, yaitu Masjid Baitul Mukhlisin di Ponorogo. Itu luar biasa sekarang juga makmurnya, dikelola oleh Pak Suwardi. Beliau mualaf, pedagang beras dan kedelai nasional, masuk di pimpinan ranting dan takmir masjid. Sekarang mendorong masjid tersebut jadi luar biasa.
subuhnya full, ya. Nah, silakan hadir di Ponorogo. Nah, saya harapkan PDM Kota Surabaya kapan monggo dijadwalkan. Nanti kalau ngersakaken akan menginisiasi masjid unggulan. Nanti biar tim Al-Falah membersamai dan mendampingin cari masjid mana yang ada di Surabaya, nanti didesain, nanti didampingi selama 6 bulan. Saat ini saya lagi mendampingi masjid se-Jawa Tengah di 35 kabupaten. Nah, dari PDM yang saya lihat kompak dan inovatif ini, monggo dirancang kapan, mungkin dipilih dan disiapkan anak muda, PDM didorong, LPCL mendorong, nanti biar Mas Rizal, teman-teman mendesainkan dan lain sebagainya. Nanti kita dorong semua. Di Surabaya juga dari Muhammadiyah akan hadir masjid unggulan 1 titik dulu. Siap? Siap. Oke. Setelah 1 kabupaten ada 1 titik, nanti dorong bareng-bareng. PP Muhammadiyah nanti biar mendorong juga akan saya laporkan ke Pak Jamal. Nah, setelah 1 kabupaten nanti 1 cabang. Setelah 1 cabang, 1 ranting. Setelah itu masjid-masjid aum. Ya, amal usaha Muhammadiyah. Ya mungkin sekolah, mungkin rumah sakit atau apapun yang ada di situ, nanti kita dorong bareng-bareng. Cek. Boom. Cek. Cek. Boom. Boom. Cek. Boom, cek. Ya, terima kasih. Silahkan kalau ada yang tanya.